Selamat Natal, tahun baru. Selamat Natal kakak. Ya, bagaimana kabar? Sehat. Oke. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya bersama dengan Pak Dewan akan ngopi bersama terkait dengan keluhan-keluhan, problem-problem atau masalah-masalah yang ada di Kabupaten Kupang, lebih spesifiknya di Dapil 4. Dapil 4. Ya, Dapil yang kemarin menghantar Pak Dewan untuk duduk di gedung kerucut Nanti sebentar Pak Dewan akan memperkenalkan nama dan lain-lain. Pak Dewan, kurang lebih ada 3 problem yang sementara ini urgen untuk perlu secepatnya kita bisa membantu atau menolong saudara-saudara kita. Problem pertama adalah infrastruktur jalan yang berada di Likamese menuju ke Wepaha, Tasipona, Onif. Dan problem yang kedua adalah masalah pustu. Problem yang ketiga adalah terkait dengan penolakan warga perusahaan yang berdiri di Bolok. Tanggapan Pak Dewan seperti apa? Baik, terima kasih kakak Peter sudah hadir di Bolok untuk bertemu dan kita sama-sama mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Silakan dulu menikmati kopi dari Bolok ini. Siap. Kupang Barat. Jadi pertama-tama saya Absolom Bui SPD, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Dapil 4 dari Partai Solidaritas Indonesia, fraksi PSI. Kami di Kabupaten Kupang PSI satu fraksi, fraksi Partai Solidaritas Indonesia, dan saya mewakili Dapil 4 Kabupaten Kupang, meliputi Amarasi seluruhnya, Kecamatan Nekmese, Kupang Barat, dan Semau 22, Semau Selatan dan Semau Induk. Nah, persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Peter kaitan dengan infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan dan lain-lain sebagainya, ini menjadi persoalan yang sangat serius yang dirasakan oleh masyarakat di Amarasi maupun di Kecamatan Nekmese, Kupang Barat, dan Semau Selatan dan Semau Utara. Nah, berbicara tentang konsep persoalan di jalan yang berada di Kecamatan Nekmese, Desa Oenif, sepanjang Desa Oenif sampai Osapi Sombai, Desa Bone, bahkan sampai di Desa Wepaha, Tasikona, itu masyarakat sangat mengeluh dari tahun ke tahun, dari pergantian kepemimpinan, jalan yang seharusnya menjadi perhatian dari kita sebagai pemerintah maupun dari pihak DPRD, ini menjadi persoalan utama yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Saya ambil contoh dari tahun 2019 ketika bertarung untuk maju sebagai anggota legislatif, namun waktu itu belum diberi kesempatan. Itu jalan sudah rusak parah, bahkan hampir 3 bagian sudah putus. Kemarin sempat diperbaiki dan puji Tuhan ada beberapa bagian yang sudah diperbaiki, dicor, tetapi masih dari sepanjang jalan Oenif hingga Desa Oenif hingga Desa Osapi Sombai, Bone, Talawetan, bahkan Tasikona dan Wepaha itu belum dikerjakan, belum diperbaiki, dan jalannya rusak parah. Nah, ini banyak masyarakat memberikan masukan, keluhan, bahkan lewat media sosial menyampaikan ke saya bahwa tolong dibantu. Untuk itu kemarin puji Tuhan dari Kecamatan Nekmese mengantarkan saya juga untuk hadir di gedung DPRD Kabupaten Kupang, representasi dari mereka menjadi wakil rakyat, sehingga tugas saya adalah memperjuangkan apa yang mereka keluhkan, yakni jalan yang sekarang hampir 3 bagian putus. Kemarin saya juga di media sosial sudah sampai di sana, dan saya melihat bahwa memang hampir putus. Nah, ini bisa saja terjadi ketika nanti musim hujan yang sangat deras, struktur tanah akan jadi longsor sehingga putus jalan itu. Nah, ini butuh keseriusan kita untuk memperjuangkan jalan tersebut, sehingga kemarin saya dipercayakan
Dan tentunya sebagai wakil representasi dari rakyat, saya akan terus bersuara kaitan dengan jalan. Kemarin juga saya memberikan pandangan fraksi kaitan dengan jalan ONIF ke jalan Bone, sepanjang jalan ONIF dan Bone, kemudian jalan-jalan yang lainnya yang ada di Kupang Barat, bahkan di Semau. Demikian, Pak Peter. Oke, itu pertama poin Iya. pertama. Poin yang kedua terkait dengan gedung, ada 2 gedung Pustu, yaitu di Opaha dan di Oenisu. Pak Dewan, itu sangat memprihatinkan, Pak Dewan. Ya, KKP, terima kasih banyak gini. Kami juga berterima kasih kepada media yang terus bergerak ke pelosok-pelosok untuk memberikan informasi ke kami. Dan jujur, kami juga, saya sebagai anggota DPR yang baru menjalankan tugas 3 bulan, dan ini adalah masukan-masukan bagi kami untuk kami punya tugas memperjuangkan itu. Dan ini informasi yang akan saya catat dan akan diperjuangkan di gedung DPR, karena saya juga termasuk di badan anggaran. Tentunya nanti kita membahas kaitan dengan ini. Kemarin juga saya sempat menyampaikannya di persidangan anggaran, dan memang tahun ini kita akan melihatnya sesuatu untuk kita memberikan masukan dan diprogramkan. Ya, saya juga berharap kepemimpinan baru nanti, Pak Yoslede dan Ibu Arum, ini menjadi perhatian serius, apalagi di Kecamatan Nekemese itu, Kecamatan Nekemese, dan sampai disampaikan oleh KKP bahwa Pustu yang ada di Opaha, kemudian yang ada di Oenisu, Kelurahan Oenisu. Nah, memang ini menjadi perhatian kami, apalagi saya juga berada di dapil itu, teman-teman lain juga di situ. Nah, ini menjadi persoalan yang informasi yang masuk ke kami dan akan kami perjuangkan itu. Dan tentunya kami punya kawan-kawan juga ada di situ. Ada Kakak Arni, ada Kakak Salomo, dan memang ini tugas kami. Kalau kami tidak bekerja, ya masyarakat akan menghukum kami begitu. Jadi ini menjadi ya harus betul-betul tantangan, dan ini menguji adrenalin. Bagaimana nanti kita berjuang di sana, karena banyak fasilitas-fasilitas kesehatan kita yang rusak, bukan saja di bagian-bagian Kupang Barat, Kecamatan Nekemese, tapi di Semau, Amarasi, dan Amfoang itu banyak. Jadi juga, kita akan berjuang bersama-sama untuk ini. Dan bekerja ekstra. Iya. Dan memang masyarakat lagi memberikan harapan penuh ke kita untuk memperjuangkan ini. Dan begitu naifnya ketika kita tidak bisa memperjuangkan itu. Dan kami juga sebagai manusia biasa pasti banyak kesibukan dan akan sedikit lupa. Nah, ini memohon dukungan dari masyarakat juga, mendoakan. Kemarin saya sempat menyampaikan ini di depan para pimpinan keagamaan gereja, para hamba batuan, tolong doakan kami. Karena ini tantangan yang berat. Tantangan berat. Untuk itu saya kemarin di sambutan Natal, mereka undang saya bilang, tolong doakan kami, anggota DPR, karena kami yang punya kesibukan secara pribadi maupun secara umum. Tentunya hal-hal begini kami lupa juga. Nah, ini menjadi tidak bisa pungkiri kami sebagai manusia, tapi ini tugas berat yang harus kami lakukan. Ya, kita harus saling mendoakan dan saling mendukung. Nah, seperti itu. Jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan kaitan dengan infrastruktur kesehatan. Terakhir Pak Dewan, ini yang menjadi ujian terbesar, apalagi ada di wilayah saya sendiri terkait dengan penolakan warga, pembangunan perusahaan yang tanggap Pak Dewan seperti itu. Jadi saya juga sebagai anak lokal di sini, anak daerah, berbicara tentang pembangunan secara industrial. Kami punya kawasan industri. Dan secara kesimpulan bahwa kami mendukung penuh proses pembangunan yang ada di kawasan industri. Namun beberapa bulan terakhir ini orang-orang tua saya ribut kaitan dengan pembangunan PT Minagas LPG. Minagas LPG. Nah, ini saya sudah dengar, dan sebagai wakil dari mereka, saya ingin tahu apa persoalan mereka. Nah, persoalan PT Minagas LPG ini untuk mendapat rekomendasi itu sudah dari tahun 2020. Sudah dari tahun 2020, dan proses perizinannya berlangsung dari itu. Nah, seketika di 2024 prosesnya berlangsung. Minum Pak Dewan. Kita ngopi dulu ya. Jadi
puncaknya di akhir 2024. Orang-orang tua saya ribut, demo dan pasang baliho dan ada penolakan. Dan memang kita kalau di kampung kalau tidak dengar itu kan itu omong kosong, mustahil itu. Tetapi sebagai DPR yang melekat di diri saya juga pengen secara formal menyampaikan saya. Dan kemarin saya berinisiatif untuk bertemu dengan mereka dalam situasi saya bungkus dalam reses. Saya bungkus dalam reses dan ada beberapa poin intinya mereka menyampaikan bahwa terjadi penolakan. Nah, sebagai wakil rakyat saya mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, rakyat saya, sehingga kemarin saya sampaikan oke lah kalau orang tua menolak, saya mencatat, saya sampaikan. Tetapi sebelum orang tua ke gedung DPR, mari kita diskusi sama-sama dulu, karena saya ada di sini. Kita cari jalan keluar, kira-kira seperti apa untuk menguntungkan masyarakat yang ada di sekitar, kemudian menguntungkan pihak perusahaan agar perekonomian kita sejalan dan meningkat. Jadi pada prinsipnya kami mendukung, tetapi ada beberapa poin yang harus disampaikan oleh orang tua saya kepada pihak perusahaan. Nah, ini harapannya sebenarnya pihak perusahaan juga harus punya inisiatif untuk bertemu dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Karena kemarin saya sempat bertanya kepada orang tua yang saya ada di sana, persoalan utamanya adalah karena terus pihak perusahaan tidak pernah bertemu dengan masyarakat sekitar, tiba-tiba perusahaan itu berdiri. Nah, seperti itu. Jadi secara pendekatan kekeluargaan saya mendekati mereka, dan pada posisinya saya mendukung mereka. Dan ada beberapa catatan yang mereka titipkan ke saya. Yang pertama itu, tolong menyelesaikan persoalan ini. Ini tugas saya untuk mendekati pihak perusahaan bagaimana caranya untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Yang berikut kaitan dengan dari pihak internal, kalau misalkan tidak terjadi mereka akan ketemu dengan wakil rakyat di gedung DPR. Saya bilang iya boleh, karena itu hak bapak mama semua, tetapi saya ini ada di sini, kalau bisa mari kita diskusikan untuk bagaimana caranya ke sana, kemudian kita menyampaikan ke pihak perusahaan. Dan saya siap membantu. Kemarin saya sampaikan ke mereka, oke, saya siap membantu, baik itu dari akses sarana prasarana ke gedung DPR saya bantu. Tetapi minimal kita duduk sama-sama untuk menyampaikan solusi-solusi yang diberikan kepada cara berpikir kita secara personal untuk kepada orang tua saya yang ada di Dusun 3 RT 17. Nah, seperti itu. Jadi kemarin di reses itu saya menyampaikan, dan nanti setelah habis tanggal 1-2 habis, kami di sini biasanya tanggal 1-2 tuh terima tamu. Ya, jadi setelah ini, setelah habis kesibukan, kita sama-sama, mereka mau ketemu saya, kemudian saya mau kita diskusi sama-sama dulu ya, duduk bersama untuk mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak perusahaan seperti apa, sehingga kita menjadi penengah memberikan solusi. Seperti itu. Jadi pada intinya ada beberapa hal berkaitan dengan permintaan mereka, kaitan penolakan karena alasan mereka banyak, tetapi nanti itu kan masalah penolakan itu kan masalah masyarakat mengalaminya sendiri, dan kami sebagai orang yang dipercayakan di sini memberikan solusi bagaimana caranya. Jadi pada prinsipnya kami mendukung pihak dari masyarakat, dan kami mendukung proses pembangunan untuk peningkatan ekonomi di Desa Bolok seperti itu. Jadi nanti ada catatan-catatan, nanti saya menyampaikan ke fraksi, karena ini bagian dari masukan dari aspirasi dari reses kemarin. Ini saya sampaikan ke fraksi, kemudian minimal menyampaikan ke fraksi dulu. Setelah itu, kalau misalnya tuntutannya adalah masyarakat meminta untuk fasilitasi ketemu dengan pihak DPRD, ya berarti kita sama-sama membantu seperti itu. Seperti itu Kakak Peter. Wah, kurang lebih beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Dewan sehingga kita bisa memahami. Tentu tidak instan, tidak cepat membalik telapak tangan untuk menyulap dan langsung jadi. Butuh proses. Apalagi ini kita bukan ketemu dengan
orang baru. Ini kita ketemu kita pendukung sendiri ini. Jadi kalau tidak hati-hati, konstituen kita marah dan ya bisa berdampak pada pelayanan ke depan. politik kita. Yang kita kan jabatan politik, jadi memang ini seperti Harus diakui. harus diakui karena ini yang menolak ini kan pendukung saya sendiri. Apalagi iya itu basis. Jadi kemarin di reses itu saya sampaikan di reses itu, ya tahu kan karakter saya sendiri, bagaimana harus terbuka dengan bapak mama semua yang ada di situ, dan harapannya ini menjadi tantangan berat karena yang ribut ini, yang tolak, yang lagi bersoal ini adalah pendukung ini. Nah, ini yang istilah dalam dapur sendiri yang lagi berbunyi ini. Jadi kita harus bijak untuk menyikapi ini ya. Bijak. Baik, pemirsa, kita telah mendengar. Tentu Bapak Dewan tidak meninggalkan Bapak Ibu terkait dengan pengeluhan-pengeluhan, terkait dengan dinamika masalah-masalah di lapangan. Tetapi saya mau butuh proses waktu. Percayakan bahwa apa yang digumuli oleh masyarakat, warga telah didengar dan akan terus diperjuangkan untuk kehidupan ke depan lebih baik, tentunya seperti itu Pak Dewan ya. Iya betul Kakak Peter. Jadi kemarin saya bilang saya ini juga anak lokal. Mekamese, Weni, Wepaha, Usap Sembai, Taloeta itu sangat erat kita terus dekat hubungannya. Jadi tahu situasi di situ, apalagi Kupang Barat dan Semau, tahu situasi di situ. Jadi memang ini hal-hal yang harus didengar dan ini harus diperjuangkan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dewan buat waktunya, Tuhan memberkati, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Oke.